Assalamualaikum, kita buat jajanan pasar yuk. Kali ini kita bakalan buat angkue. Ada juga yang menyebutnya dengan kue tok atau kue kura-kura. Mungkin karena mirip dengan batok kura-kura ya. Bahan apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara membuatnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Untuk alas kuehnya saya menggunakan daun pisang. Ini daun pisangnya saya potong kecil-kecil. Sudah saya cuci dan saya keringkan. Kemudian agar tidak lengket antara kue dan daunnya, saya mengoleskan minyak sayur. Untuk isiannya saya menggunakan 150 gram kacang hijau kupas. Ini kacang hijaunya sudah saya rendam sekitar 2 jam terlebih dahulu. Kalau nggak ada kacang hijau kupas, nggak apa-apa kok pakai dengan kulitnya. Nah, di sini saya juga menggunakan 100 ml santan. Saya gunakan santan kental ya. Bahan lainnya saya juga menggunakan 75 gram gula putih. Untuk tingkat kemanisan bisa ditambah atau dikurangi. Tapi menurut saya ini manisnya udah pas. Saya juga menambahkan garam agar rasanya lebih seimbang. Kalau ada daun pandan bisa ditambahkan juga ya. Sekarang kita siapkan bahan untuk kulitnya. Saya menggunakan 250 gram tepung ketan yang dicampur dengan 100 gram kentang yang sudah dikukus. Kentangnya dihaluskan dulu. Nah, saya juga menggunakan 65 gram gula putih halus. Selain itu, saya juga menambahkan 170 ml santan kental. Agar rasanya lebih seimbang, tambahkan garam ya, sedikit saja. Kemudian, agar tampilannya lebih menarik, bisa ditambahkan pewarna makanan. Di sini saya menggunakan warna coklat. Berikut rangkuman bahan-bahannya. Pertama, kita buat untuk isiannya dulu ya. Panaskan pengukus, kemudian masukkan kacang hijau kupas yang sudah direndam sebelumnya. Tutup pengukusnya, lalu masak sampai matang kurang lebih selama 30 menit. Setelah kurang lebih 30 menit, kacang hijau kupasnya sudah matang. Kemudian matikan kompor. Lalu buka tutup pengukusnya agar uap panasnya cepat hilang. Ini tunggu dulu sampai dingin ya, baru kita lakukan proses selanjutnya. Pembuatan kue tok ini atau angkue ini memang butuh kesabaran sih. Oh ya, ini jangan lupa diangkat dari kukusan ya, agar suhunya cepat turun. Setelah dingin, kacang hijau kupasnya jadinya seperti ini. Nah, ini semua akan kita haluskan. Pertama, saya masukkan dulu kacang hijau kupasnya ke dalam blender. Kalau nggak ada blender, bisa ditumbuk manual kok. Atau menggunakan chopper. Setelah semua kacang hijau kupasnya dimasukkan seperti ini, lalu kita tambahkan bahan lainnya. Sekarang kita masukkan santannya. Saya menggunakan santan kental agar nanti isian kue toknya jadi lebih gurih. Tuangkan semua santannya ke dalam blender. Kemudian tambahkan juga gula pasirnya. Jangan lupa tambahkan sedikit garam agar rasanya lebih seimbang. Campurkan semua bahan ini sampai semuanya halus. Oh ya, jika ada daun pandan bisa ditambahkan pada saat memasak nanti ya. Jadi daun pandannya tidak di blender. Kita tutup terlebih dahulu, kemudian blender sampai halus. Tuh jadinya seperti ini, berbentuk pasta dan masih sedikit encer. Gak encer banget sih, tapi ini gak bisa dibentuk. Nanti kita kan pengen bentuk. Agar lebih mudah membentuknya, kita padatkan dengan memasak sebentar agar kandungan air atau santannya berkurang. Jadinya nanti lebih kental dan mudah untuk dibentuk. Jangan ditinggal ya, bolak-balik terus. Karena takut gosong kalau ditinggal. Nah, kalau ada daun pandan bisa dimasukkan pada saat proses pemasakan ini. Kita bolak-balik terus. Kalau adonannya sudah mengental seperti ini dan kira-kira bisa dibentuk, matikan kompornya terlebih dahulu. Setelah agak dingin seperti ini, baru deh bisa kita bentuk. Jangan lupa cuci tangan ya. Saya ambil sekitar 1 sendok makan adonan, kemudian saya bulat-bulatkan. Tekan-tekan terlebih dahulu agar adonannya ini lebih padat. Kemudian dengan menggunakan 2 tangan, bulat-bulatkan deh adonannya. Mudah bukan? Kalau adonannya encer, ini nggak akan bisa dibentuk. Malah nanti bakal lengket-lengket di tangan. Alhamdulillah, satu isian udah jadi. Ulangi proses tadi sampai semua adonan ini selesai dibulat-bulat ya. Adonan isian ini cocok juga loh untuk dibuat jadi onde-onde. Jadi kalau misalnya bikinnya banyak, satu adonan bisa dibuat untuk 2 makanan. Untuk onde-onde dan angkue.
Nih, jadinya seperti ini. Cukup banyak ya. Pembuatan isiannya sudah selesai. Selanjutnya kita buat untuk kulitnya. Siapkan wadah yang cukup besar, kemudian tuangkan tepung ketannya. Lalu tambahkan juga kentang yang sudah direbus dan dihaluskan. Penambahan kentang ini bikin angkuenya jadi lebih enak, juga bikin cepat kenyang. Tambahkan juga gula putih halusnya. Kalau nggak ada gula putih halus, bisa juga loh gula putih biasa yang ditumbuk manual, atau bisa juga gula putihnya dicampurkan dengan santan. Kemudian tuangkan deh semuanya. Ini takarannya kan udah pas. Jadi kalau pemula yang mau bikin, insya Allah nggak akan gagal. Jangan lupa tambahkan juga pewarna makanannya agar hasilnya nanti lebih menarik. Aduk semuanya sampai tercampur rata. Pelan-pelan aja ya, kalau cepet-cepet takutnya malah tumpah-tumpah. Setelah setengah tercampur rata, saya lanjutkan mengaduknya dengan menggunakan tangan. Oh iya, harusnya saya tadi menambahkan garam pada saat mencampurkan adonannya sebelum tercampur rata seperti ini. Tadi saya lupa, jadi saya baru menambahkan garamnya. Setelah adonannya tercampur rata dan tidak lengket di tangan seperti ini, baru deh kita bisa mulai membentuknya. Saya gunakan cetakan kue seperti ini. Nah, permukaan cetakannya saya oleskan dengan minyak agar nanti pada saat mengeluarkan kue dari cetakannya tidak lengket. Jangan lupa alas untuk kuenya nanti atau daun pisangnya dioleskan minyak juga. Sedikit aja ya, jangan terlalu banyak. Yang penting nanti pada saat dibuka, jadi antara kue dan lapisan daun pisangnya nggak lengket. Sekarang kita mulai cetak kuenya ya. Ambil 1 genggam adonan seperti ini. Karena cetakannya besar, jadi saya ambil adonannya lebih banyak. Kalau cetakannya lebih kecil, disesuaikan saja ya. Ini setelah dibulat-bulat, lalu saya pipihkan. Kemudian saya ambil isiannya. Ambil 1, kemudian tutup deh. Pastikan tidak ada yang bocor ya. Setelah tertutup rapat seperti ini, kemudian bulat-bulatkan kembali. Pastikan semuanya rapat dan tidak ada udara di dalamnya. Jadi padat seperti ini. Setelah itu baru deh kita cetak. Simpan adonannya di atas cetakan, kemudian tekan-tekan deh. Tuh jadinya seperti ini. Mudah bukan? Kalau nggak ada cetakan juga nggak apa-apa, dibulat-bulatkan lalu simpan di atas daun pisang. Yang penting kan rasanya ya. Ini enak banget loh dimakan pagi-pagi dengan secangkir teh atau kopi. Untuk mengeluarkan kue dari cetakannya bisa dengan cara diketok atau sedikit dicongkel salah satu ujung kuenya. Tuh jadinya seperti ini, cantik ya. Ini kan warnanya masih pucat, tapi nanti setelah dikukus warnanya akan lebih gelap. Saya potong daunnya menjadi 2 bagian seperti ini. Sisa daunnya bisa digunakan untuk alas kue selanjutnya. Ulangi proses tadi sampai semua adonan dan isiannya habis. Pembuatan kue tok ini kan menggunakan santan. Kalau pada saat pembuatannya bersih dan pada saat memasaknya benar-benar matang, kue tok ini gak akan cepet basi kok. Ini kan hasilnya cukup banyak. Kalau misalnya gak habis, simpan aja dalam lemari es. Besoknya masih bagus. Dan alhamdulillah bisa dimakan. Kemarin saya diamkan dulu di suhu ruangan sebelum disantap. Tapi kalau dimakan dingin juga gak apa-apa sih. Ini beneran deh dimakan dengan teh panas atau kopi, cocok banget. Saya suka sekali dengan bentuk angkue ini. Terlihat lebih klasik dan menarik. Dilihat lebih dekat, angkuenya ini jauh lebih cantik ya. Tuh jadinya sebanyak ini. Oh iya, tadi sambil menunggu angkuenya selesai dicetak, saya sudah panaskan kukusan. Nah, tutupnya saya beri kain agar uap panasnya nanti tidak menetes langsung ke dalam angkuenya. Ini kan pengukusnya kecil, jadi hanya muat untuk 4 angkue saja. Saya kukus sekitar 15 menit. Dan setiap 3 menit, penutup pengukusnya harus dibuka agar angkuenya tidak terlalu mengembang. Tuh, seperti ini. Jadi setelah 3 menit, buka sampai uap panasnya menghilang, kemudian tutup kembali, lalu tunggu 3 menit kemudian dan buka kembali. Nah, di 3 menit terakhir kita oleskan dengan menggunakan minyak sayur agar tampilan angkue ini jadi lebih menarik dan glowing. Ini kan 3 menit terakhir, jadi saya oleskan dengan minyak sayur. Kelihatan nggak?
Angkuenya mengembang, Berarti dulu. tapi setelah penutupnya dibuka jadi menciut kembali. Pembuatan angkue atau kue tok ini cukup telaten sih kalau menurut saya. Jadi yang sabar ya. Apalagi kalau kukusannya kecil seperti ini, kan gak bisa ditumpuk karena nanti pada saat 3 menit terakhir harus dioleskan dengan minyak goreng. Saat penutupnya dibuka, tuh jadinya seperti ini. Ulangi proses tadi sampai semua kuenya matang. Setelah dingin, kuenya jadi seperti ini. Warnanya jauh lebih pekat ya, jauh lebih coklat tua. Agar lebih rapi, sisa daunnya akan saya gunting seperti ini. Ini bisa jadi ide jualan juga loh, tapi gunakan pengukus yang besar ya, agar sekali kukus hasil kuenya banyak yang matang. Kalau ada acara kumpulan keluarga, ini cocok banget loh dijadikan sebagai suguhan. Selain rasanya yang enak, kue tok ini cukup mengenyangkan. Setelah daunnya digunting, hasilnya jadi lebih rapi ya. Angkue atau kue toknya udah jadi. Gimana? Cukup mudah bukan untuk membuatnya? Walaupun agak lama, tapi hasilnya cukup memuaskan. Terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa recook. Bye.